Kita ulas soal penetapan pemerintah soal anggaran baru untuk fasilitas bagi pejabat dan pegawai pemerintah bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Mas Agus, Bang Doli. Malam. 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 Malam, Bang Doli. Selamat malam. Malam, saya Malam. ke Mas Agus dulu. Jadi kalau soal catatan anggaran bagi pejabat ini, kalau Kementerian Keuangan bilang bahwa ini sudah sesuai dengan harga pasar, juga untuk makanan misalnya, ini tidak terlalu besar dianggapnya untuk ukuran Jakarta, batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Sebenarnya sudah tepat atau belum dari sisi hitungan kalau menurut Mas Agus? Gini ya, kan saya mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penghematan. Sehingga yang terjadi di kementerian dihemat, AC tidak dipasang full, listrik dikurangi dan seterusnya. Lalu pertemuan-pertemuan dan sebagainya dikurangi. Nah, perlu Anda ingat bahwa fasilitas-fasilitas ini kan ditentukan untuk eselon 2 ke atas. Yang fungsional kan tidak. Padahal kawan-kawan ASN itu kan selain gaji, tambahan itu ada diskusi, jalan keluar kota, menginap, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah ditiadakan harus atau diturunkan, harusnya yang di eselon 1-2 juga sama. Ngapain beli sewa mobil lama-lama, kasih aja yang kan sekelas banyak lah MPV yang tidak terlalu mahal. Yang penting kan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Juga patwalnya tidak usah banyak-banyak. Karena kalau kita minta patwal kan kita beliin motor itu, beliin mobil. Meskipun tidak tertulis ya, tapi artinya jangan diskriminasi lah, yang ditekan terus adalah eselon bawah, tapi eselon atasnya tidak mau ikutan. Oke. Ya itu tidak adil. Kita kan mendukung apa yang disampaikan Presiden gitu. Oke, Bung Doli tadi disampaikan Mas Agus, yang berhemat, yang kena efisiensi jangan cuma eselon 2 ke bawah, eselon 1-2 juga harusnya sama-sama, sama rata sama rasa, gimana? Iya, saya kira memang prinsip keadilan juga harus ditegakkan ya. Intinya adalah bahwa kita semua mendukung ya, mau kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit atau yang lapang, yang namanya penghematan efisiensi itu ya harus dilakukan ya. Untuk apa kita berboros diri kalau memang kita bisa hemat, itu prinsip pertama. Nah, yang kedua juga memang harus diberlakukan kepada semua yang semua level ya. Nggak boleh ada diskriminasi penerapan penghematan itu. Jadi saya kira memang ya coba lagi kalau memang ada pandangan ya terutama dari Mas Agus tadi bahwa memang tidak kelihatan ya semuanya merata gitu, ya mungkin perlu juga ditinjau ulang lagi itu supaya memang nanti semuanya merasakan hal yang sama, karena kalau tidak adil nanti akan mengurangi kinerja tuh. Ya kan, nanti ada yang semangat bekerja, ada yang tidak semangat karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah, itu akan dan itu akan mengganggu produktivitas pemerintahan juga. Nah, jadi kan efeknya juga bisa tidak bagus gitu. Jadi menurut Bung Doli ini masih harus ditinjau ulang? Ya tadi kalau memang ini kan baru diumumkan ya. Saya kira kan pertama tentu pemerintah juga pasti punya pertimbangan ya mengeluarkan kebijakan ini. Kementerian Keuangan juga pasti punya rumusan-rumusan gitu. Nah, tapi kalau kemudian nanti ada feedback, ada masukan, terutama juga nanti yang terdampak, maksudnya mereka yang kemudian nanti merasakan, katakanlah tadi kalau misalnya Mas Agus mengatakan itu hanya terkena kepada eselon 2-3, kan pasti mereka lama-lama teriak tuh, ya kan? Nah, kalau memang nanti seperti itu, ya tentu pemerintah harus juga memperhatikan suara-suara seperti itu. Nah, Mas Agus tadi agar tidak terjadi hal-hal yang mengurangi produktivitas karena jadi nggak semangat karena loh kok kalau untuk eselon 1-2 tetap dapat fasilitas sementara eselon bawah ini harus berhemat. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus ditahan dulu, aturannya nggak berlaku dulu atau seperti apa, Mas Agus? Gini, kan kita tahu semua lah kawan-kawan ASN itu kan tambahan-tambahannya dari tadi diskusi dan sebagainya. Akibatnya yang ditekan gitu kan hotel-hotel, tempat-tempat pertemuan kan sepi juga. Sehingga mereka gajinya dipotong juga, unpaid leave-nya 10% dan seterusnya. Nah, maksud saya, ya itu diperhatikan. Jangan pejabat apa beda sih, kan makannya nasi juga sama. Ngapain harus ke tempat restoran mahal? Ya oke lah kalau normal. Tapi kalau sekarang, atau siapa yang mau bayarin? Tauke-nya yang mau bayarin, kan itu juga perlu. Ini kan kalau yang kelas bawah mana punya tauke. Nah, semacam ini susah kan sekarang
saya bilang pada teman-teman ASN itu yang kelas bawah, ya kamu sekarang dihemat AC-nya, listriknya itu ya bawa aja kipas angin, kan pada gitu di awal-awalnya. Saya cuma bilang satu lagi yang harus dibawa itu deodoran, karena jadi kita berkeringat gitu. Nah, ini hal-hal ini ke soal kesetaraan lah. Kita kan sama-sama berhemat. Kita setuju Presiden bilang hemat, ayo kita hemat. Tapi jangan begini. Ini kan melukai saja. Sudah dapat fasilitas, ada rumah, ada apa, sudahlah. Pengawalnya nggak usah banyak-banyak. Tetot bikin orang marah itu. Itu bikin orang marah. Jadi nggak perlu. Itu yang harus dihilangkan. Kalau kita mau sama-sama melarat ya, sama-sama menikmati kekurangan ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi kalau dari tadi yang disampaikan Mas Agus harus dijaga juga kan psikis eselon 2 ke bawahnya. Jangan sampai kok kalau pejabat dapat fasilitasnya tetap aja nggak ada yang dipotong signifikan gitu ya, Mas Agus. Iya kan, kalau dibilang tanggung jawabnya kan besar ya, siapa suruh mau jadi pejabat gitu kan. Dan apalagi sekarang juga ada kasus TNI, Polri, itu juga menambah lagi. Jadi ASN itu bekerja di negara itu cita-citanya 4D atau jadi eselon 1. Kalau di situ lalu dikosong tempat-tempat itu diisi oleh yang bukan ASN, kan itu juga menambah semangat juga gitu. Mengurangi maksud saya. Kalau dari Bung Doli, bagaimana sebenarnya untuk melihat dalam kondisinya di lapangan, kan ada hierarki. Misalnya fasilitas eselon 1 dapatnya apa, eselon 2 dapatnya apa, nggak bisa dihindarkan. Tapi dalam kondisi efisiensi, apa-apa sebenarnya yang harus lebih diperhatikan, hal yang harus hati-hati diputuskan, Bung Doli? Ya, pertama tadi misalnya kalau soal ini juga harus dihitung. Kemarin waktu pertama kali juga kebijakan yang dikeluarkan, saya juga sempat menyampaikan, misalnya kalau mereka meeting-meeting, kemudian rapat-rapat gitu, FGD segala macam itu kan ditiadakan, yang selama ini itu juga dilaksanakan misalnya di tempat hotel, di hotel-hotel gitu ya. Dan menurut saya sebetulnya belum tentu juga mewah-mewah itu rapat-rapat seperti itu. Cuman yang harus dipertimbangkan begini, kalau kita juga tidak mengukur, walaupun saya yakin ya pemerintah, Kementerian Keuangan sudah mengukur juga. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan di luar, di hotel itu juga dihapuskan total, itu kan pasti juga berdampak kepada rakyat kecil yang bekerja di situ. Restoran, itu kan juga ada rakyat yang bekerja. Nah, kalau itu juga nanti pada akhirnya sepi, ya itu kan juga akan berdampak, satu. Yang kedua, secara internal, tadi saya kira memang ya kita kan sama-sama tahu juga sebetulnya fasilitas-fasilitas yang selama didapat gitu. Jadi kalau misalnya kebijakan diterapkan, yang fasilitas selama ini yang kadang-kadang kalaupun nggak ada penghematan itu membuat iri juga, ya kan? Membuat jealous. Eselon 3 dan 4 kok fasilitasnya yang eselon 1, eselon 2 itu terlalu besar segala macam gitu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi kalaupun ada penghematan, fasilitas-fasilitasnya juga harus disesuaikan supaya tidak merasa ada yang ada diskriminasi gitu ya. Merasa masa tidak adil lah kira-kira gitu. Kalau alasannya atau kalau statement yang diberikan bahwa ini menyesuaikan harga pasar misalnya untuk kendaraan, apakah iya memang harga pasar itu harus jadi satu-satunya yang diikuti, atau ya tadi ada banyak pointers yang harus dipertimbangkan, Bung Doli? Iya, saya kira memang harus setiap kita mengambil kebijakan tentu tidak bisa dilihat dari 1, 2, 3 variabel saja ya. Semuanya harus dihitung, harus dikalkulasi. Seperti yang saya katakan tadi, urusan penghematan di ASN itu bisa berdampak juga kepada kehidupan masyarakat di luar ASN. Yang kayak tadi saya katakan, orang juga kan bekerja di tempat-tempat yang memang selama ini dipergunakan fasilitasnya oleh pemerintah atau ASN. Nah, itu kan nggak bisa juga variabel itu diabaikan. Maka oleh karena itu ya kita saya yakin dan saya kira juga ke depan seterusnya harus dipertimbangkan banyak variabel setiap kita mengambil keputusan yang strategis seperti ini. Nah, kalau misalnya dikatakan di kantor Kementerian Keuangan, saya tanya ke Mas Agus, kan dibilang bahwa ini biaya yang ditetapkan ini sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran Jakarta. Satu, berikutnya ini adalah batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Artinya ini justru dibuat buffer paling tingginya, nggak boleh ngelewatin batas itu di tengah efisiensi. Pertimbangan ini tepat atau tidak menurut Anda? Mas Agus tolong di-unmute dulu. Belum di-unmute.
Ya, Ya. itu kan dasarnya apa? Yang landasan utama harga situ. Ya kalau standarnya Alphard, standarnya BMW, Mercedes dan sebagainya iyalah. Tapi kan tidak perlu itu. Tugas negara memberikan fasilitas kepada pejabatnya itu sesuai dengan kemampuannya kan begitu. Nah sekarang daripada untuk menaikkan tingkat level jenis mobilnya yang multi mewah gitu, kenapa tidak dana itu digunakan untuk oke lah kalau gitu bikin lagi diskusi-diskusi supaya yang kelas bawah itu dapat tambahan. Dia Oke. pergi ke daerah, airline dapat penumpang, hotel dapat tamu. Kan semua tadi Bang Doli sampaikan juga itu. Jadi daripada dipasangkan di sana toh mereka punya mobil mahal juga, ngapain dikasih mobil mahal oleh pemerintah gitu. Oke. Mobil biasa saja, MPV biasa, yang penting kan bisa nyampe kantor, boleh pakai tot gitu, tapi kan uang yang digunakan di situ, itu digunakan untuk yang kelas bawah supaya dia bisa dapat tambahan, diskusi keluar daerah, kontrol apa kayak gitu loh. Tidak banyak-banyak, tapi berilah kesempatan sehingga mendapatkan tambahan. Itu yang saya katakan Oke. harus ada imbangan. Gitu. Jadi sederhananya gini ya Mas Agus, tambal sulam. Oke lah kalau tadi asalnya komponen mobilnya harganya sekian, standarnya mobil Ya, mewah turunkan tertentu separuhnya. diturunkan, diganti dialokasikan ke yang misalnya bisa berdampak lebih banyak lagi untuk restoran atau misalnya hotel atau apa kalau ada pertemuan gitu ya. Atau kantor AC-nya jangan panas sampai 26 karena dimatikan. Ya kan, ya harus bawa fan, bawa tadi deodoran, itu kan nggak benar. Jadi maksud saya turunkan itu standar yang sudah di atas yang untuk supaya di bawah bisa semangat, dia bisa jalan sekalian pulang kampung, ya kan? Ya diskusinya jangan berlebih lah, diskusinya memang ada hasilnya. Dan juga akhirnya hotel kan bisa menjalankan MICE, ada uangnya. Sekarang hotel hanya bergantung pada orang menginap itu nggak banyak. Kemudian juga airline yang sekarang sudah mau bangkrut semua itu bisa punya sudah mau bangkrut dipotong pula tarifnya gitu kan, sementara US dollarnya tetap tinggi. Nah hal-hal semacam ini kan bisa kan, masa Menteri Keuangan tidak bisa ngitung gitu? Bisa lah. Itu cuma lulusan tata buku aja bisa itu. Iya, jadi daily schedule yang harusnya dialokasikan untuk meeting dan lain-lain sebenarnya masih bisa aja ya, asal standarnya turunin, asalnya misalnya bintang 5, jadilah bintang 3 atau seperti apa. Bisa bintang 5 juga bisa silakan, tapi yang untuk alokasi kendaraan, fasilitas yang hanya dinikmati eselon 1, 2 dan menteri itu yang dipangkas. Ya, jadi yang hanya dinikmati golongan tertentu gitu ya Mas Agus ya? Iya, dan mereka kan sudah cukup mampu untuk membeli mobil sendiri, mana ada menteri yang miskin? Nah, ada kan? Oke. Kalau dari Bung Doli, bongkar pasang format anggaran seperti ini secara birokrasi memungkinkan atau enggak sih, Bung Doli? Oke, kita masih coba lagi perbaiki komunikasi, tadi terputus sambungannya. Jadi kalau secara birokrasinya Mas Agus bisa-bisa aja ya ini dilakukan? Ya bisa saja, kan ini Juni, ini kan ada perubahan anggaran nih, makanya kan muncul. Ya kan, perubahan anggaran, ya dirubah saja, kan nggak masalah. Yang penting itu adil dan tidak dikorupsi, itu aja. Ya. Yang korupsi tembak aja udah, karena udah susah kita masih dikorupsi pula gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai yang satu pihak merasakan efisiensi, pihak lainnya tidak. Tapi kalau untuk secara will-nya, kemauan ini, siapa yang bisa mengoreksi kebijakan yang sudah diputuskan? Ya, kan ada Menteri Keuangan lapor Presiden tetapkan kan begitu. Ya kan, kenapa dipotong begini, untuk apa, untuk ini Pak, ini supaya semangat teman-teman ASN bekerja menjalankan program-program Bapak, apakah MBG kayak atau apa semuanya, supaya dia semangat ini. Pasti setuju Presiden, saya yakin. Karena yang jadi menteri jadi itu kan bukan orang miskin. Dan dia tidak perlu dikasih itu dalam situasi sekarang ya. Kecuali kalau nanti kita sudah makmur, yang silahkan aja pakai standar-standar yang Menteri Keuangan tadi sampaikan. Tapi sekarang ini tolonglah yang di bawahnya ini diangkat, karena banyak sekali sektor yang sangat bergantung pada APBN. Begitu APBN-nya macet dari Kementerian PU, dari Kementerian Perhubungan, sekarang yang paling tinggi kan MBG. Nah MBG itu mengalirnya kemana itu? Nah ini yang harus dihitung dengan baik, dan Menteri Keuangan bisa lakukan itu, kan ada 3 wamennya. Terus apa kerjanya? Jadi kalau Mas Agus lihat ini aturannya salah momen? Ya iyalah. Harusnya kan melihat situasi, kan Presiden jelas penghematan, itu jelas loh pesan Presiden yang harus dijabarkan anak buahnya. Nah dijabarkan itu, mana penghematannya? Kok yang cuma di bawah dihemat tadi? Nggak boleh ada acara ini itu, yang itu justru ada pemasukan buat kawan-kawan ASN.
juga lalu pengaruhnya kepada hotel, kepada airlines, pada bis, kereta api, semua. Ya. Nah kalau itu tidak diangkat kan nggak bergerak ekonomi. Ya. Ngapainnya sudah jadi pejabat kan, dia untuk jadi pejabat juga keluar duit banyak, artinya kan tidak miskin loh. Oke, jadi artinya mengeluarkan aturan soal anggaran di tengah efisiensi ini yang harus hati-hati dan harus cermat, harus dan merata dan cermati ya, jangan melukai orang yang sudah stres, duit nggak ada, terus melihat di atas, waduh kok enak ya, gitu. Ya harus merata dan cermat. Terima kasih Mas Agus. Dan jangan dioperasi, jangan dikorupsi ya. Kalau itu wajib ya, jangan sampai udah susah dikorupsi pula. Mau jadi apa ya kan? Mas Agus, terima kasih banyak. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, selamat malam. Dan juga tadi sudah bergabung anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia.